welcome back to Wadus Channel. Sulit rasanya hari ini menemukan sosok diplomat sekaligus seorang ulama yang mampu menguasai 9 bahasa seperti Haji Agus Salim. Dalam berdiplomasi, beliau mampu bercakap dengan bahasa Arab, Belanda, Melayu, Perancis, Inggris, dan bahasa lainnya. Uniknya, semasa penjajahan, Haji Agus Salim tidak pernah ditangkap oleh Belanda, namun justru setelah Indonesia merdeka, ia beberapa kali diasingkan bersama dengan pemimpin nasional lainnya. Mengapa Belanda tidak menangkapnya? Salah satu kemungkinan lantaran gaya bahasa Haji Agus Salim yang kritis dan tajam, tetapi disampaikan secara halus dan cerdas. Penasaran dengan kisah pahlawan nasional yang satu ini? Ini dia Haji Agus Salim, ulama, diplomat, dan negarawan. Tapi seperti biasa, sebelum itu jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sekarang kalian semua duduk yang baik, siapin martabak bangka, semur daging, kopi ajuang, dan kita mulai. Intro. Haji Agus Salim dikenal sebagai salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang dijuluki The Grand Old Man. Haji Agus Salim merupakan tokoh dari Partai Islam, yakni Sarekat Islam pada masa pergerakan kemerdekaan Indonesia. Haji Agus Salim juga merupakan sosok yang dikenal ahli dalam diplomasi, memperjuangkan kedaulatan Indonesia di mata internasional, baik sebelum Indonesia merdeka maupun sesudah Indonesia merdeka. Tak heran bila pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada beliau. Haji Agus Salim lahir dengan nama asli Mashudul Haq yang berarti pembela kebenaran. Beliau lahir di kota Gadang Agam, Sumatera Barat pada tanggal 8 Oktober tahun 1884. Haji Agus Salim merupakan anak keempat Sultan Muhammad Salim yang bekerja sebagai seorang jaksa di sebuah pengadilan ketika masa pemerintahan kolonial Belanda. Karena kedudukan ayahnya, Haji Agus Salim bisa belajar di sekolah-sekolah Belanda dengan lancar. Selain karena beliau anak yang cerdas, dalam usia muda beliau telah menguasai sedikitnya 7 bahasa asing, yaitu Belanda, Perancis, Inggris, Turki, Arab, Jepang, dan Jerman. Pada tahun 1903 beliau lulus Hogereberger School atau sekolah menengah atas 5 tahun pada usia 19 tahun dengan predikat lulusan terbaik di 3 kota, yakni Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Haji Agus Salim berangkat ke Jeddah, Arab Saudi untuk bekerja sebagai penerjemah di konsulat Belanda di kota itu antara tahun 1906 sampai tahun 1911. Di sana beliau memperdalam ilmu agama Islam pada Syekh Ahmad Khotib, Imam Masjidil Haram yang juga pamannya. Di Arab Saudi juga beliau mempelajari tentang diplomasi. Sepulang dari Jeddah, beliau mendirikan sekolah dan kemudian masuk dunia pergerakan nasional. Dalam biografi Haji Agus Salim diketahui bahwa Haji Agus Salim menikah dengan Ibu Zainatun Nahar pada tahun 1912. Dari pernikahannya tersebut, Haji Agus Salim memiliki 10 anak walaupun 2 diantaranya meninggal waktu bayi. Anak beliau bernama Theodora Atia, Yusuf Taufik, Violet Hanifah, Maria Zenobia, Ahmad Syauket, Islam Basari, Abdul Hadi, Siti Asia, Zuhra Adiba, dan Sidik Salim. Karir politik Haji Agus Salim berawal di Serikat Islam bergabung dengan host Cokro Aminoto dan Abdul Muiz pada tahun 1915 ketika kedua tokoh itu mengundurkan diri dari Volksraad sebagai wakil SI akibat kekecewaan mereka terhadap pemerintah Belanda. Haji Agus Salim kemudian menggantikan mereka selama 4 tahun dari tahun 1921 sampai tahun 1924 di lembaga tersebut. Tapi sebagaimana pendahulunya, beliau merasa perjuangan dari dalam tak membawa manfaat. Beliau keluar dari Volksraad dan berkonsentrasi di Serikat Islam.
Pada tahun 1923, benih perpecahan mulai timbul di Sarekat Islam. Semaun dan kawan-kawan menghendaki Sarekat Islam menjadi organisasi yang condong ke kiri, sedangkan Haji Agus Salim dan Hos Cokroaminoto menolaknya. Buntutnya Sarekat Islam terbelah dua. Semaun membentuk Sarekat Islam yang kemudian berubah menjadi PKI, sedangkan Haji Agus Salim tetap bertahan di Sarekat Islam. Karir politiknya sebenarnya tidak begitu mulus. Beliau pernah dicurigai rekan-rekannya sebagai mata-mata karena pernah bekerja pada pemerintah. Apalagi beliau tak pernah ditangkap dan dipenjara seperti Hos Cokroaminoto. Tapi beberapa tulisan dan pidato Haji Agus Salim yang menyinggung pemerintah mematahkan tuduhan-tuduhan tersebut. Bahkan beliau berhasil menggantikan posisi Hos Cokroaminoto sebagai ketua setelah pendiri Sarekat Islam itu meninggal dunia pada tahun 1934. Selain menjadi tokoh SI, ia juga merupakan salah satu pendiri Jong Islamiyeten Bond. Di sini dia membuat gebrakan untuk meluluhkan doktrin keagamaan yang kaku. Haji Agus Salim pernah menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada akhir kekuasaan Jepang. Ketika Indonesia merdeka, beliau diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung oleh pemerintahan Presiden Soekarno. Kepiawaiannya berdiplomasi membuat Sultan Syahrir mempercayai Haji Agus Salim menjabat dalam Kabinet Syahrir I dan II serta menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Muhammad Hatta. Sesudah pengakuan kedaulatan, Haji Agus Salim ditunjuk sebagai penasehat Menteri Luar Negeri. Dengan badannya yang kecil, di kalangan diplomatik, Haji Agus Salim dikenal dengan julukan The Grand Old Man sebagai bentuk pengakuan atas prestasinya di bidang diplomasi. Sebagai pribadi yang dikenal berjiwa bebas, beliau tak pernah mau dikekang oleh batasan-batasan. Bahkan beliau berani mendobrak tradisi Minang yang kuat, tegas sebagai politisi tapi sederhana dalam sikap dan keseharian. Beliau berpindah-pindah rumah kontrakan ketika di Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta. Di rumah sederhana itulah beliau menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Kecuali si bungsu bukannya memasukkannya ke pendidikan formal, Haji Agus Salim wafat pada tanggal 4 November tahun 1957 dalam usia 70 tahun. Ia kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Selesai, itulah tadi Haji Agus Salim, ulama, diplomat, dan negarawan. Haji Agus Salim dikenal sebagai sosok yang memiliki kepandaian dalam berbahasa. Haji Agus Salim merupakan seorang poliglot, yaitu orang yang mampu berkomunikasi dengan banyak bahasa. Sebagai seorang pejuang untuk negara, Haji Agus Salim dikenal sebagai sosok yang memiliki prinsip yang kuat. Haji Agus Salim telah berkali-kali ditawarkan untuk bekerja sama dengan Belanda, namun beliau selalu menolak. Meskipun saat itu perekonomiannya bisa dikatakan tidak baik dengan bekerja sama dengan Belanda, secara ekonominya akan membaik, tetapi Haji Agus Salim selalu dapat memegang apa yang menjadi prinsipnya. Semoga akan ada Haji Agus Salim berikutnya di negeri ini. Amin. Baiklah, kalau gitu jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video seru wadus lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.